video kali ini saya akan membahas alur cerita film perang Indo yang berjudul Merah Putih. Film ini berlatar 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, di mana Belanda melakukan agresi militer pertama. Lebih tepatnya, film ini menceritakan perjuangan para tentara Indonesia melawan para penjajah yang ingin menguasai kembali tanah air. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kalian simak dulu tokoh penting dalam film ini. Jika sudah, mari kita mulai. Cerita dimulai 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim lebih dari 100.000 tentara Belanda yang kemudian berhasil menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia. Tak hanya itu, Belanda juga menyisir daerah pegunungan untuk memastikan tidak ada tentara Indonesia di sana. Seorang anak petani bernama Thomas yang kala itu sedang memburu ayam hutan terpaksa bersembunyi, sementara keluarganya harus tewas mengenaskan di tangan tentara Belanda. Thomas berniat ingin menjadi seorang tentara, lalu pergi ke sebuah pendidikan militer untuk mendaftarkan diri. Sementara itu, salah satu guru bernama Pak Amir juga akan mendaftarkan diri menjadi tentara Indonesia. Namun sebelum itu, terlebih dulu Pak Amir minta izin kepada istrinya yang bernama Melati. Melati sendiri awalnya tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Pak Amir. Namun Pak Amir berusaha meyakinkan Melati bahwa menjadi seorang tentara bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena dengan menjadi tentara, Pak Amir telah ikut andil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Surono juga akan melakukan pendaftaran tentara. Meskipun sempat dicegah oleh kakaknya yang bernama Senja, Surono tetap pergi bersama sahabatnya yang bernama Marius. Marius dan Surono berasal dari keluarga bangsawan. Setelah sampai di sekolah militer, Thomas tanpa sengaja menabraknya. Marius yang tak terima lalu menghina Thomas dengan sebutan anak petani. Disinilah awal mula konflik antara Marius dengan Thomas. Thomas lalu ke barisan dan bertemu dengan Dayan, seorang pemuda Bali yang juga ikut mendaftar menjadi tentara. Semua peserta dikumpulkan dan mereka semua sudah resmi dinyatakan sebagai tentara. Namun Suroto dan Marius terlambat datang sehingga membuat mereka harus menjalani hukuman dari sang kapten. Setelah selesai menjalani latihan, Marius yang terlihat tidak senang dengan Thomas lalu mengambil kalung salibnya secara diam-diam. Hal itu pun memancing kemarahan Thomas dan mereka berdua pun berkelahi. Kapten mengira Thomas dan Dayanlah yang berkelahi, kemudian memarahi mereka berdua. Thomas mengatakan kalau Dayan tidak terlibat. Namun sang kapten tak mau mendengarkan alasan apapun yang keluar dari mulut Thomas. Mereka berdua diberi hukuman menggali lubang, sedangkan yang lain berada di meja makan. Di sini Dayan menasihati Thomas agar bisa lebih menahan emosinya, supaya kejadian tadi sore tidak terulang lagi. Dayan masuk ke dalam asrama dan melihat Amir yang menunjukkan sikap toleransinya dengan agama Dayan. Dayan merasa kagum dengan sosok Amir. Keesokan harinya, semua perwira kembali menjalani latihan, dan di sini terlihat kalau Thomas lebih mahir dalam hal menembak maupun bela diri timbang Marius. Suatu hari, semua perwira dikumpulkan untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik alkohol yang ditemukan. Alkohol itu seharusnya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, dan satu-satunya orang kaya di sana adalah Marius. Namun semua tidak ada yang berani menjawab. Hingga akhirnya Thomas dengan berani mengakui kalau itu miliknya, agar Marius terbebas dari hukuman. Setelah selesai menjalani hukuman, Thomas kembali dan mendapati kalung salibnya tergeletak di atas ranjang. Tentu saja itu dari Marius. Malam itu, Surono dan Amir dipanggil untuk menghadap sang kapten. Ternyata mereka berdua mendapatkan kenaikan pangkat. Surono di posisi letnan 1, sedangkan Amir berada di posisi letnan 2. Para tentara diizinkan untuk kembali menemui keluarga mereka di sebuah pesta dansa. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Namun semuanya menjadi kacau ketika Belanda melunturkan peluru meriamnya. Semua tentara lalu berpencar untuk melakukan backup
sedangkan para warga mengungsi dari tempat itu. Karena minimnya penglihatan dan para tentara ini juga masih amatiran, satu persatu dari mereka harus tumbang di sini. Surono yang menyadari kalau Senja kakaknya masih berada di area pertempuran, berusaha untuk mencarinya. Sementara itu, Amir tampak tengah berdebat dengan Kapten Taufik. Amir sendiri menginginkan pasukannya untuk mundur saja, karena jumlah mereka yang terbatas, sedangkan Kapten Taufik tetap bersikeras untuk maju. Thomas di sini berusaha menyusul sang kapten, namun Amir berusaha menahannya. Mundur! Mundur! Karena berusaha menyelamatkan Marius, Surono harus terkena timah panas dari tentara Belanda. Marius yang sangat ketakutan justru pergi meninggalkan Surono begitu saja. Beruntung Thomas berhasil melumpuhkan tentara Belanda itu sebelum dapat membunuh Surono. Senja yang menyadari kalau yang sedang terbaring lemah itu adalah adiknya, tak kuasa menahan tangis. Sebelum meninggal, Surono berpesan kepada Thomas agar mau menjaga kakaknya. Paginya Marius yang masih ketakutan berusaha untuk bersembunyi di samping Amir dan mengajaknya untuk kabur saja. Tak lama setelah itu datanglah Thomas dengan Senja. Thomas sempat emosi dengan tindakan Marius yang kabur begitu saja saat sahabatnya butuh bantuan. Thomas sempat berdebat dengan Amir, namun suasana menjadi menegangkan ketika tentara Belanda menembaki posisi mereka. Amir selaku letnan menyuruh pasukannya untuk bergerak mundur. Thomas dan salah satu tentara berhasil menyusup ke gudang persenjataan milik Belanda. Mereka pun mengambil setiap persediaan senjata yang bisa dibawa. Sementara itu, Dayan dan Amir sedang mengajak para warga untuk segera mengungsi dari tempat itu. Namun para warga yang tak percaya lebih memilih untuk tetap tinggal di sana. Tak punya pilihan lain, Amir dan Dayan terpaksa pergi dari tempat itu, meninggalkan para warga desa yang keras kepala. Tak lama setelah itu, para tentara Belanda sampai di desa itu dan menghabisi seluruh warga desa, termasuk membakar rumah-rumah mereka. Di sisi lain, Amir berhasil bertemu kembali dengan istrinya dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Karena hari sudah malam, Letnan Amir dan pasukannya memilih untuk beristirahat di tengah hutan. Thomas dan Marius bertugas menjaga tempat itu, sedangkan Letnan Amir dan lainnya akan beristirahat. Letnan Amir terbayang akan masa lalunya saat ia harus menyaksikan anak semata wayangnya dihabisi oleh tentara Belanda. Sementara itu, Thomas masih terbawa emosi saat mengingat Surono yang ditinggalkan begitu saja oleh Marius di medan peperangan malam kemarin. Paginya, Letnan Amir menyuruh istrinya dengan Senja untuk pergi ke Lamongan Lor dan untuk sementara waktu tinggal bersama ibunya. Sementara itu, Letnan Amir dan pasukannya berniat kembali ke rute sebelumnya untuk melacak strategi musuh. Saat mereka kembali ke desa, betapa terkejutnya mereka karena melihat semua warga sudah tewas terbunuh di sana. Cuma tersisa seorang ayah dan anak yang belakangan diketahui bernama Pak Gunaryo. Gunaryo bisa selamat dikarenakan pasca kejadian dirinya sedang berada di ladang. Dan saat kembali pulang, ia pun sudah mendapati istrinya dan warga kampung sudah tewas dibunuh oleh pasukan Belanda. Beruntungnya Pak Gunaryo mengetahui kemana Belanda pergi, sehingga hal ini dimanfaatkan Letnan Amir untuk membuat strategi penyerangan terhadap pasukan Belanda. Akhirnya mereka memiliki suatu rencana untuk menghadang pasukan Belanda dan menghancurkan persediaan bahan bakar yang mereka miliki. Awalnya mereka bingung karena stok persenjataan yang mereka miliki sangatlah sedikit. Hal ini tentu tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Namun Pak Gunaryo dengan sukarela menawarkan semua anak-anaknya untuk ikut bergabung bersama mereka. Semua sepakat dan kemudian mereka bersiap-siap untuk menjalankan strategi yang telah mereka buat. Thomas dan Marius bertugas menggali lubang untuk wilayah pertahanan, dibantu oleh anak-anak dari Pak Gunaryo yang ternyata cukup banyak. Sedangkan Dayan bertugas mengintai kedatangan Belanda dari atas pohon. Tak lama setelah itu, pasukan Belanda akhirnya terlihat dari kejauhan. Dayan turun lalu memberikan kode kedatangan Belanda. Thomas menyamar menjadi seorang pengembala kambing agar semua mobil berhenti.
Lalu ia pun menempelkan sebuah granat di salah satu mobil Belanda dan terjadilah ledakan. Merdeka! Akhirnya, mayor Belanda dan pasukannya berhasil ditawan. Namun sayang, salah satu anak bungsu Pak Gunarjo harus terkena peluru di lengan sebelah kirinya. Beruntung Marius dapat mengobati luka anak tersebut. Anak Pak Gunarjo yang emosi sempat ingin membunuh mayor Belanda tersebut, namun dicegah oleh Letnan Amir. Letnan Amir mengatakan kalau mayor tersebut bisa mereka peralat untuk mendapatkan informasi terkait strategi Belanda. Setelah didesak, akhirnya mayor tersebut mengaku kalau pasukannya saat ini sedang menuju ke Lamongan Lor. Di mana seperti yang kita tahu, Senja dan Melati saat ini sedang berada di sana. Tanpa pikir panjang, mereka semua kemudian berangkat ke Lamongan Lor dengan menggunakan mobil pasukan Belanda, dan film pun bersambung.